Teman-teman agent, kembali kita bertemu di dalam program training kita, kebanggaan kita teman-teman agent, yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa kalau hari ini adalah hari Jumat. Berarti kalau hari Jumat kita sudah sampai di sesi yang ketiga dalam minggu yang kedua di bulan November ini teman-teman agent. Dan di sesi yang ketiga ini kita masih membahas seputar hukum dalam dunia bisnis broker properti. Khususnya hari ini kita akan mendengarkan paparan mengenai transaksi properti, ya, perspektif transaksi properti di bidang hukum yang akan dibawakan selama 21 menit ke depan oleh narasumber kita yang sangat pakar di bidang hukum, yaitu Sis Nia. Silakan Sis Nia. Halo, selamat pagi bro and sis semuanya. Semoga kita semua sehat-sehat ya dalam situasi COVID sekarang ini. Thank you bro Jojo atas kesempatannya. Thank you juga buat manajemen Century 21. Karena pagi ini saya mau share sedikit ya. Kalau tadi Pak Margo bilang kurang Bunia nih harusnya 2 SKS, iya benar. Tapi setidaknya poin-poin yang akan saya bawakan nantinya bisa membantu Bapak bro sis sekalian untuk properti transaksi nantinya ya. Baik, kalau gitu saya share screen dulu materi saya hari ini. Property transaction in legal perspective ya. Sebenarnya kalau bahasa Indonesianya sih sama aja, transaksi properti menurut hukum ya atau menurut legal. Diskusi kita pagi ini pengertian transaksi properti, dasar hukumnya apa aja sih, terus kemudian dokumen transaksi propertinya apa-apa aja yang Bapak brosis harus ketahui, kemudian peran broker dalam transaksi properti itu yang paling penting yang harus brosis ketahui. Baik, kita mulai aja. Pengertian transaksi properti itu adalah perbuatan hukum untuk melakukan jual beli sewa antara penjual atau pemberi sewa dengan pembeli atau penyewa atas tanah dan atau bangunan. Di sini kita bisa lebih luas lagi, misalnya rumah, ruko, unit rumah susun, unit perkantoran, dan lainnya ya. Selanjutnya dasar hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Pokok Agraria, tentunya Undang-Undang Pertanahan ya tahun 60. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan yang terjadi jual beli, sewa, semuanya yang akan diatur dalam suatu perjanjian jasa pemasaran, kemudian perjanjian pengikatan jual beli, terus kemudian ada di dalam akta jual beli, itu semuanya kita menginduknya kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian ada yang namanya Undang-Undang Perumahan, itu pecahannya atau bawahannya, itu lebih spesifik mengatur tentang perumahan. Perumahan ini kita ngatur kalau di dalam hubungannya dengan transaksi properti atau dengan teman-teman brosis marketing itu lebih ke PPJB-nya, terus kemudian batas-batasnya seperti luas apa segala macam itu ada diatur di dalam Undang-Undang Perumahan. Demikian juga Undang-Undang Rumah Susun, hanya bedanya dia lebih spesifik tentang unit rumah susun, karena kalau kita ngomongin strata title atau SMSRS itu ada luasnya beda, ada net dan ada semi gross atau gross area. Dan tentunya untuk kita semua pedomannya itu adalah Kemenpera Pedoman PPJB. Itu peraturan Menteri Perumahan Rakyat ya zaman dulu yang sampai sekarang masih berlaku dan sampai sekarang masih menjadi panduan kita semua orang hukum dalam melakukan PPJB. Di situ apa aja sih sebenarnya yang mengatur tentang transaksi, kemudian bagaimana sih si developer ini dalam misalnya primary property ya, dalam mengatur kapan sih dia orang harus PPJB, terus kemudian apa-apa aja sih poin-poinnya yang harus ada dalam sebuah PPJB. Dan semua developer baik primary ataupun secondary itu harus mengacu kepada Kemenpera Pedoman PPJB ini. Jadi banyak sekarang contohnya sebenarnya yang kita tuh nggak comply ke pedoman PPJB ini, sehingga banyak tuh tadi seperti yang Pak Margo sempat singgung, ada yang
mangkrak lah, ada yang begini, ada yang begitu. Itu dari awalnya tuh memang harus dikemas atau dikunci di dalam PPJB. Kemudian apa aja sih yang menjadi dokumen transaksi properti? Dokumen transaksi properti itu untuk kita semua, brosis marketing, itu harus ada PJP, Perjanjian Jasa Pemasaran. Ini dari dulu ya, sudah bertahun-tahun setiap kali ada yang konsult ke saya, pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah, tanda tangan nggak PJP-nya? Mana saya mau lihat yang ditandatangani oleh pemilik rumah atau pemberi sewa, misalnya dalam hal sewa. Kadang-kadang mereka baru datang brosis marketing ketika sudah deadlock case-nya, karena apa kelemahannya? Oh, nggak ada PJP-nya, Bu Nia, seperti itu. Nah, jadi yang paling penting adalah untuk teman-teman marketing adalah PJP dulu ditandatangani sebelum kita mulai listing, kita mulai marketing offline ataupun online, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dokumen legalitas properti. Ini yang menurut saya juga penting. Meskipun agak sensitif ya, karena ini kan bukti kepemilikan properti seseorang nih. Jadi brosis juga mungkin mintanya atau izin minta share-nya boleh tuh dikasih watermark, misalnya confidential atau copy gitu kan ya. Just to make sure kalau misalnya properti itu tersebut yang dipasarkan oleh brosis itu adalah benar miliknya. Kadang-kadang ada yang cuma kuasa jual, misalnya untuk tanah yang berhektar-hektar atau mungkin rumah yang mewah sekali ya, karena biasanya Kongo nggak mau langsung jual dong ke kita, pasti dia pakai tangan kanan lagi. Nah, dalam hal demikian perlu apa sih? Oh, perlu surat kuasa dari si pemilik rumah ke orang tangan kanannya ini untuk memasarkan propertinya. Jadi jangan sampai nanti ketika brosis udah capek-capek masarin, mau offline ataupun online, kemudian udah showing, udah tour, udah survei, apapun lah itu istilahnya, kemudian zonk. Oh, ternyata sertifikatnya begini, sertifikatnya begitu, atau sebenarnya bukan yang ini, itulah ini kayak gitu. Jadi paralel ketika PJP ditandatangani, sebaiknya brosis juga minta dokumen legalitasnya, just to make sure kayak gitu. Apa aja sih yang menjadi dokumen legalitas? Selain sertifikat tentunya, gitu kan. Tapi kan kita tidak memungkiri ya bahwa nggak semua bangunan atau tanah punya sertifikat. Jadi apa aja sih, misalnya PPJB, kalau dia orang belum pecah sertifikat, kemudian ada yang namanya GIRIK, kemudian ada juga yang namanya AJB, zaman dulu tuh AJB PPATS. PPATS tuh apa sih? Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Dulu tuh di zaman notaris belum banyak gitu kan, camat lah yang menjadi tapi disebutnya PPATS sementara. Nah, jadi si camat ini boleh melakukan atau menerbitkan suatu AJB, akta jual beli, atas suatu tanah atau bangunan berdasarkan surat keterangan kelurahan, kemudian berdasarkan memang nanti ada paperwork-nya sendiri gitu kan ya. Kemudian beliaulah yang akan menandatangani dokumen tersebut, AJB tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti brosis ketemu ya dalam perjalanannya, oh saya punya tanah tuh masih AJB camat misalnya, seperti itu kan, itu artinya dulu itu zaman dulu ditandatanganinya atau dibuatnya gitu kan ya, belum dilakukan pendaftaran tanahnya ke BPN gitu kan. Tapi boleh nggak? Boleh. Minta aja dulu dokumennya, fotokopinya gitu kan ya, biar nanti ditelusuri lagi. Yang penting si owner atau si yang nama tertera dalam si AJB atau apapun dokumen legalnya itu adalah nama yang memberikan atau yang menandatangani PJP brosis, seperti itu. Nah, selain sertifikat atau bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan, brosis juga harus mintain fotokopi SPPT.
SPPT PBB ya. Untuk apa sih? Untuk mengetahui tuh biasanya hari gini nih udah gampang ya. Kita ada NOP kan di dalam SPPT PBB gitu kan ya. Ada tunggakan nggak? Itu kan bisa dicek. Sekarang tuh kita bayar PBB udah bisa lewat ATM, udah bisa lewat Tokopedia bahkan, just to make sure kalau misalnya nggak ada tunggakan. Atau bener nggak nih atas nama PBB-nya sama dengan yang ada nama sertifikat atau di dokumen kepemilikannya kayak gitu. Dan juga yang paling penting dari segi komersil adalah untuk mengetahui berapa sih nilai NJOP tanah dan atau bangunan tersebut. Jadi ketika si owner ini mau jual atau mau minta pesaring ke kita, harganya tuh nggak di bawah NJOP gitu. Biasanya kan memang transaksi itu kan NJOP plus 10% atau mungkin I don't know 20-30 ya mungkin ya gitu kan market value-nya gitu. Nah, jadi itulah yang harus kita jaga atau harus kita aware dari awal seperti itu. Dokumen bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan ya tadi ya sertifikat apa segala macam PPJB misalnya dia masih rumah susun belum pecah sertifikat atau AJB misalnya masih AJB PPATS sementara camat maksud saya. Nah, dan SPPT PBB seperti itu. Selanjutnya PPJB, tadi saya sempat singgung, PPJB ini ada dua ya, kalau di kita nih di broker teman-teman marketing itu sebelum closing biasanya ada term of payment-nya diatur gitu kan ya, oh apa-apa aja sih gitu kan, DP misalnya say 30%, 100 juta deh gitu kan ya, 100 juta. Kemudian tahap ke-1-nya berapa, tahap kedua berapa, kemudian pembayaran pelunasannya berapa gitu kan, berapa kali. Nah, as agree gitu kan, penjual oke nggak, pembeli oke nggak dengan ketentuan pembayaran dari pembeli. Karena kan itu kan harus kesepakatan ya tadi ya, KUH Perdata 1338 seperti itu. Jadi di dalam PPJB yang harus brosis siapkan, tolong dicatat klausul tentang komisi agent. Jadi apabila terjadi pembatalan, misalnya gini, PJP itu kan sudah ada nih komisinya 3% untuk jual, lalu 5% untuk sewa. Tapi di PPJB kadang-kadang kalau ada yang case yang kadang suka datang ke saya, di PPJB-nya tuh nggak dituangkan, nggak di-mention gitu kan, sehingga zong tuh tahu-tahu batal. Nah ketika batal, teman-teman agent kan sebenarnya udah keluar effort, biaya, waktu, tenaga untuk memasarkan properti tersebut gitu kan. Nah jadi di dalam PPJB itu juga harus dicantumkan klausul tentang komisi agent apabila terjadi pembatalan. Century 21 itu sudah ada PPJB yang sudah ada klausul demikian. Nanti bisa diminta ke Ibu Susana atau mungkin ke Sis Jojo. Tapi yang paling penting kalau misalnya mau pakai format apapun, kadang-kadang kan kalau corporate dia mau punyanya sendiri, oh legalnya saya yang bikin apa segala macam, apapun lah dalam bentuk apapun, nggak perlu yang pakai kita pun. Yang penting adalah klausul tentang komisi agent apabila terjadi pembatalan transaksi. Siapa yang nanggung, siapa yang ngebatalin, siapa yang nanggung nih. Penjual yang nanggung, penjual yang ngebatalin biasanya dia orang harus ngembaliin kan uang DP-nya. Terus kemudian ada denda, misalnya berapa persen, itu as agree ya, berapa persennya. Terus kemudian siapa nih komisi agent yang mau nanggung? Oh ya udah di situ langsung dituangkan berapa persen, misalnya say 20% dari uang pembatalan itu pembeli harus bayar ke kita yang dia terima, misalnya ya proses. Kemudian kalau pembeli yang membatalkan gimana? Oh berarti DP-nya angus dong. Terus kemudian dia orang harus ada denda, sanksi, harus bayar lagi 100% lagi dari DP tersebut misalnya. Atau misalnya, dan juga tentunya komisi agent. Komisi agent itu berapa persen sih yang harus dia kasih ke kita, ke agent gitu kan, apabila terjadi pembatalan itu. Biasanya yang akan kasih itu si penjual, karena penjual yang terima duit seperti itu. Nah, tapi semuanya itu kembali lagi pasal 1338, kesepakatan 1342 ya kan, perjanjian gitu kan. Jadi 1320.
perjanjian untuk kesepakatan para pihak bagaimana semuanya, berapa rupiahnya, berapa persentasenya, itu masing-masing pihak penjual, pembeli dan agent itu balik lagi ke para pihaknya semua untuk angka-angkanya seperti itu. Dicatat ya itu komisi agent apabila terjadi pembatalan, karena kadang-kadang saya suka ngenes aja gitu kalau misalnya udah PJP nggak ditandatanganin, PPJB juga nggak ada klausul tentang pembatalan transaksi kalau untuk agent, itu aja sih. Kalau misalnya selanjutnya untuk AJB ini kan akta jual beli ya, ini salah kebanyakan pengikatan. AJB ini biasanya sudah accomplish, pembayarannya tuh tinggal pelunasan gitu ya, tahapan pembayarannya. Nah, biasanya kalau udah AJB, kita tinggal datang ke notaris gitu ya, jadwal tertentu, terus kemudian pembeli melakukan pembayaran pelunasan, lalu penjual, oke saya terima nih, sudah terima efektif di rekeningnya, barulah semuanya tanda tangan. AJB ini kemudian ada runtutannya. Misalnya AJB itu pasti sudah sertifikat ya, proses. Notaris yang mengurus atau yang handle itu pasti akan mengurus balik nama. Itu nanti akan ada biaya balik nama, terus kemudian ada biaya notaris, kemudian ada PNBP, pajak-pajak, terus pajak PNBP itu penerima negara bukan pajak ya. Terus kemudian ada pajak penjual, ada pajak pembeli, seperti itu. 5%. Nah, di dalam AJB itu kalau bisa, kalau memungkinkan juga dituangkan tuh klausul mengenai komisi agent si penjual yang bayar, atau mungkin berdasarkan kesepakatan. Kadang-kadang ada juga yang bayar 50-50, pembeli bayar atau penjual juga bayar gitu kan, dan penjual bayar. Nah, dalam hal itu ya kalau sebisa mungkin dituangkan di dalam akta jual beli tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam perjanjian sewa. Kalau dalam perjanjian sewa yang harus diperhatikan adalah perpanjangan masa sewa. Jadi dalam perjanjian sewa, selain tadi kan di PJP-nya pasti udah ditulis ya 5% gitu kan. Nah, ketika sudah dapat nih bayar penyewanya gitu kan ya, kita langsung tanda tangan perjanjian sewa. Mau apapun formatnya, yang boleh pakai yang Century 21 punya, tapi kadang-kadang ada juga dalam prakteknya nggak pakai yang perjanjian sewanya Century gitu kan. Jadi harus memasukkan klausul tentang apabila terjadi perpanjangan sewa dengan para pihak tersebut ya, penyewa yang sama, maka komisi agent harus maka si agent yang mengurus ya Century 21 apa misalnya, itu juga akan mendapatkan komisi perpanjangan sewa, another 5% in another period of lease, seperti itu. Jadi itu yang paling penting, mohon dicatat, karena kebanyakan case sewa itu mentoknya di situ karena nggak ada klausul tentang perpanjangan masa sewa, seperti itu. Nah, selanjutnya BAST property. BAST property ini maksudnya ketika mau sewa nih, mau masuk ke dalam unitnya atau mau masuk ke dalam rumahnya, biasanya ada furnish sama unfurnished gitu kan ya, semi furnished sorry. Nah, apa aja sih yang sebenarnya ada di dalam semi furnished, di dalam unit tersebut? Ya itu tadi, kita harus foto, video dan segala macam untuk kemudian dituangkan dalam list inventory. Karena apalagi terutama untuk sewa ya gitu kan, ketika dia keluar sewa ada yang rusak ya kan, kemudian atau ada yang hilang, itu bisa dimintakan tanggung jawabnya ke penyewa, seperti itu. Dan BAST ini juga ditandatangani oleh pemberi sewa dan penyewa. Selanjutnya ada BA pengosongan atau berita acara pengosongan. Ini yang paling sering terjadi juga. Kadang-kadang ada yang nyeleneh nih,
sewa udah berakhir masa sewanya, tapi gue kayaknya masih betah di sini nih gitu kan ya. Tapi belum ada uang misalnya ya penyewanya. Nah, kita si owner atau kita sebagai agent gitu kan, perwakilannya owner, itu berhak untuk menegur si penyewa untuk segera mengosongkan bangunan segala macam. Kalau misalnya memang dia nggak mempan secara amicable gitu ya, berdamai gitu, Brosis bisa minta bantuan ke pihak security lingkungan ya, Pak RT, RW, mungkin kalau di building tuh badan pengelola, atau terus kemudian juga bisa minta ke security, ke polsek yang lokasi terdekat dan sebagainya, untuk dilakukan pengosongan atas unit tersebut atau atas bangunan tersebut.